Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul kedua yaitu ANOVA ya. Setelah sebelumnya saya sudah membuat modul satu yaitu pengenalan Minitab. Nah, di sini juga saya akan eh, menjelaskan mengenai penggunaan ANOVA di Minitab. Oke, untuk sekilas kita bahas mengenai modul pertama yang sebelumnya sudah di-share, sudah saya buat dan teman-teman harusnya sudah baca dan sudah mendownload. Tapi bila ada yang belum, teman-teman bisa lihat di link yang nanti saya bagiin di sini ya. Oke, modul pertama yang kemarin itu adalah modul pengenalan Minitab. Tujuannya itu ya tentu saja mengenalkan software Minitab sebagai salah satu alat statistik untuk mempermudah kita menganalisis suatu data dalam suatu penelitian. Oke. Nah, Minitab ini adalah sebuah software statistika yang dirancang untuk melakukan pengolahan data statistika ya. Minitab menggabungkan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang lebih kompleks. Nah, untuk lambangnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Ini langkah-langkah mendownload software Minitab yang pada kesempatan ini adalah Minitab versi 19. Oke, teman-teman bisa mengikuti langkah yang ini ya, karena sebelumnya saya sudah bagikan modul satunya kepada teman-teman. Oke, langsung saja kita ke bagian tampilan Minitab-nya. Apabila Minitab 19 sudah berhasil di-download, teman-teman akan melihat tampilan pertamanya adalah seperti ini. Nah, untuk penjelasannya itu ini. Bagian satu ini adalah worksheet Windows atau tempat teman-teman memasukkan data yang akan diolah. Kemudian dua ini adalah hasil dari tampilan hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh tools Minitab-nya. Nah, di bagian tiga ini adalah navigator. Jadi setiap proses yang teman-teman lakukan akan tersimpan di sini, akan ditunjukkan seperti halaman-halaman seperti itu ya. Kemudian yang keempat ini adalah tools-tools yang ada di Minitab. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Ini hanya melihat kembali modul pertama yang kemarin saya sudah bagikan. Oke. Nah, apabila teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa lihat tutorialnya di link ini. Sebelumnya saya tidak membagikan link ini karena hasil videonya sedikit blur, tapi apabila teman-teman bisa menggabungkan langkah-langkah yang sudah saya buat di modul 1 ini dengan videonya, teman-teman pasti bisa akan berhasil untuk mendownloadnya. Oke, kita masuk ke ini ya, ke modul kedua, yaitu ANOVA. Modul keduanya adalah ANOVA ya. Nah, modul ANOVA ini, modul kedua ini adalah spesifiknya ANOVA, yaitu Analysis of Variance. Dalam sebuah penelitian, kita akan menganalisis hasil atau setelah suatu penelitian dilakukan, kita akan mendapatkan data-data. Nah, dengan ANOVA ini kita bisa menganalisis hasilnya. Dan untuk mempermudah lagi dalam menganalisis data, kita bisa menggunakan Minitab sebagai software yang bisa membantu kita dalam menganalisis data tersebut. Oke, tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami uji statistik dengan menggunakan ANOVA, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Kemudian agar dapat menyelesaikan persoalan dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan persoalan yang diujikan. Oke, sedikit mengenai teori ANOVA ini ya. ANOVA ini adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup atau rata-rata atau disebut juga mean. Nah, grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan
ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Ronald Fisher. Oke, untuk teori teman-teman bisa lanjut ya, bisa baca-baca. Nanti juga ini dibagikan kepada teman-teman dan teman-teman juga bisa melihat-lihat di Google, di YouTube jika materinya masih kurang. Oke, langsung masuk ke ANOVA satu arah atau one way ANOVA test. Di sini juga teman-teman bisa lihat atau bisa pelajari atau bisa baca nanti ya. Kita langsung masuk ke contoh soal karena memang video ini saya gunakan atau saya buat untuk membuat tutorial ya cara mengaplikasikan Minitab atau mengaplikasikan ANOVA ini di software Minitab khususnya Minitab 19 versi 19. Oke, contoh soalnya seperti ini. Sebuah percobaan dilakukan menggunakan 3 jenis pupuk yang berbeda yang diberikan pada 3 kelompok tanaman selama 5 minggu. Dari percobaan tersebut akan diselidiki apakah ada perbedaan rata-rata pertumbuhan pada setiap kelompok. Data rata-rata pertumbuhan tanaman untuk 3 kelompok tersebut ada pada tabel berikut. Nah, jadi ini ya. Nah, kenapa dikatakan dia one way atau satu arah? Di sini yang menjadi faktornya adalah jenis pupuk. Ya, jenis pupuk. Jadi sebenarnya faktornya hanya satu, jenis pupuk. Kemudian 3 level. Pupuk ini ada 3 level seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk tinggi tanamannya yang dihasilkan dari pupuk pertama ini selama 5 minggu adalah 6, 8, 4, 5, 3, dan 4. Seperti itu ya. Ini sepertinya bukan 5, 6 ya. Oke. Kita lanjut. Ini selama 5 minggu. 6 lah ya. 6 ini datanya ada 6 soalnya. Oke. Ini 6 minggu ya. Oke, teman-teman bisa melakukan penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang sudah saya buat di modul kedua ini. Nah, untuk video ini saya akan membawa teman-teman langsung kepada praktikumnya di Minitab. Oke, langsung saja kita buka Minitabnya. Oke, ini Minitab. Nah, sebelumnya supaya teman-teman lebih paham menyusun datanya, saya akan bawa teman-teman ke Excel dulu ya. Takutnya teman-teman nanti tidak paham. Nah, ini adalah soal kita tadi ya. Nih, ini. Ini adalah soal tadi data yang diberikan soal. Nah, cara menyusunnya teman-teman harus lihat seperti ini. Ini saya hapus dulu atau biarkan saja kita buat di sini yang baru ya. Oke. Faktornya itu adalah jenis pupuk ya teman-teman. Jadi teman-teman harus beri judul jenis pupuk di sini. Biar gak susah di sini. Oke, jenis pupuk. Nah, pupuknya itu pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3. Nah, ini artinya faktornya 1, yaitu jenis pupuk. Kemudian mempengaruhi pertumbuhan tanaman katanya. Oke. Di sini pertumbuhan tanaman bisa buat mungkin tinggi tanaman bisa ya. Tanaman. Oke, tinggi tanaman. Di sini saya buat pertumbuhan tanaman atau sama ya teman-teman itu maksudnya tinggi tanaman. Oke, setelah itu cara memasukkan datanya seperti ini teman-teman. Ini adalah pupuk 1. Pupuk 1 ada 6. Jadi teman-teman harus masukkan datanya seperti ini ya. Ini pupuk 1 katanya ada 6 kan. Nah, ini pupuk 1. Kemudian pupuk 2. Pupuk 2-nya juga ada 6. Masukkan nilainya. Oke. Begitupun pupuk 3. Kita masukkan nilainya juga. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman cara menyusun datanya.
Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman susun di Excel seperti ini, gampang. Teman-teman tinggal copy paste aja ke Minitab yang tadi. Oke, kita ke Minitab. Ini adalah Minitab sebelumnya ya. Kita ke Minitab yang baru biar teman-teman lebih paham. Ini bentar. Oke. Kita ke Minitab yang baru biar teman-teman pada paham ya. Oke, copy paste di sini aja. Nah, ini adalah data yang tadi kita copy paste. Selanjutnya kita akan olah data ini untuk melihat apakah rata-rata yang didapat itu sama atau enggak. Jadi pertumbuhan bagaimana pupuk dari metode jenis pupuk itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Oke. Langsung saja teman-teman ikutin langkah-langkahnya langsung ke menu start. Kemudian ambil ANOVA. Nah, ini kan satu arah, jadi kita ambil yang one way. Klik. Kemudian akan muncul kotak dialog one way analysis of variance. Nah, teman-teman pastiin ini di respon data are in one column for all factor level. Oke, jadi maksudnya levelnya itu ada di satu kolom bukan satu baris ya, kolom yang ke bawah. Oke, langsung klik di kotak ini ya, di kotak respon ini. Nah, dia akan muncul teman-teman. Jadi responnya itu atau variabel yang terikat itu adalah tinggi tanaman. Bisa klik 2 kali di sini atau klik sekali kemudian select, nanti masuk di sini. Oke, untuk faktornya adalah jenis pupuk. Oke. Nah, kalau teman-teman mau cek, teman bisa cek optionnya seperti ini dan ini tidak perlu ya dirubah. Langsung ke comparison. Comparison itu teman-teman bisa menggunakan equivalence menurut siapa gitu. Di sini kita coba pakai Visor ya. Jadi di sini tuh kayak di compare gitu ya teman-teman atau ada perbandingan gitu. Oke, ini langsung kita klik juga boleh, tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, untuk grafik yang teman-teman ingin ditampilkan. Nah, untuk lebih lengkapnya biasanya langsung klik 4-in-1. Untuk result, teman-teman agar lebih lengkap lagi pakai expanded table. Expanded table ya. Setelah itu oke. Nah, untuk store-nya itu kita checklist fit sama residual. Oke, setelah itu kita klik OK untuk memproses. Oke teman-teman, jadi hasilnya sudah ditampilkan ya. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini teman-teman lihat bagian metode. Null hipotesis. Jadi ini tuh adalah aturan hipotesisnya ya. Untuk null hipotesis itu sama dengan kayak H0 seperti itu ya. Jadi semua meannya itu atau ratanya itu sama. Kemudian alternatif hipotesis itu atau H1 biasa digunakan seperti itu ya. Tidak semua ratanya sama gitu dari kelompok. Nah, untuk level dari alfa, level signifikan itu adalah 0,05. Oke, sekarang kita baca ini faktor informasinya. Jadi faktornya itu ada satu aja ya, jenis pupuk. Kemudian dari levelnya itu ada 3 pupuk, ada jenis pupuk 1, 2, dan 3 seperti ya teman. Oke, langsung aja ke hasil analysis of variance-nya. Nah, di sini adalah p-value. Kita langsung lihat ke p-value-nya ya, bagaimana hasilnya, apakah lebih kecil atau lebih besar daripada alfa. Nah, di sini p-value-nya itu adalah 0,002. Artinya p-value-nya lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Yang artinya H0-nya itu ditolak. H0 ditolak berarti kesimpulannya H1 diterima. Tidak semua ratanya sama. Jadi nggak sama ya rata-ratanya. Oke. Nah, untuk melihat
Jenis pupuk mana ini yang terbaik? Kita bisa lihat ke bawah. Di sini. Teman-teman bisa lihat nilai meannya. Di sini kita bisa lihat pupuk 1 5.000, pupuk 2 9.000, pupuk 3 10.000. Nah, dari kesemua jenis pupuk ini, pupuk 3 jenis pupuk 3 lah yang meannya paling besar. Artinya, pupuk yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman tersebut adalah pupuk 3, jenis pupuk 3 ya, teman-teman. Nah, di sini. Teman-teman bisa lihat di sini juga. Untuk tadi, hasil pengolahan Fisher-nya ya. Untuk pupuk 1 dengan untuk pupuk 2 dan pupuk 1 itu, P-value-nya 0,05. Untuk pupuk 3 dan pupuk 1 itu 0,01. Nah, untuk pupuk 3 dan pupuk 2 itu adalah 0,429. Ini kombinasinya ya atau, kolaborasi seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat P-value-nya. Pupuk 2 dan pupuk 1 itu P-value-nya 0,05 teman-teman. Pupuk 3 dan pupuk 1 itu 0,01, 0,01. Artinya, kombinasi dari pupuk 2 dan pupuk 1 dan pupuk 3 dan pupuk 1 ini mempengaruhi, pertumbuhan tanaman ya. Sementara yang pupuk 3 dan pupuk 2 tidak. Karena alfanya lebih, besar daripada karena P-value-nya lebih besar daripada alfa. Jadi, tidak mempengaruhi. Oke. Nah, untuk melihat dari perbandingan 2 ini, mana yang lebih bagus pupuknya, teman-teman bisa lihat mean yang tadi ya, yang ini. Nah, dari keseluruhan jenis pupuk 3 lah yang meannya paling besar. Artinya, jenis pupuk 3 ini yang paling baik dalam, apa namanya ya, dalam pertumbuhan tanaman tersebut. Oke teman-teman, kita balik ke Microsoft Word ya, yang tadi saya sudah buat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini H0, kemudian ini adalah, hasilnya tadi, artinya H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Nah, karena H0 ditolak, H1 diterima, artinya tidak semua rata sama. Nah, di sini ada hasil pembacaan Fisher dari individual ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tadi sama dengan yang saya jelaskan. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya. Jadi, pupuk yang paling signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman adalah jenis pupuk 3. Begitu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA. Nah, two-way ANOVA atau ANOVA 2 arah merupakan salah satu bentuk alat tes statistik untuk uji signifikasi. Nah, two-way ANOVA digunakan untuk menganalisis data kelompok dengan banyak variabel, teman-teman, ya. Variabel bebasnya banyak, lebih dari 1. Contohnya nih, 3 dosen yang berbeda dengan 3 metode yang berbeda. Nah, di sini itu ada 2 faktor, teman-teman, yang mempengaruhinya, yaitu metode dan juga dosen. Oke, itu contohnya ya. Ini kita masuk ke contoh soal. Seorang petani jagung memiliki 3 jenis bibit jagung, yaitu B1, B2, dan B3. Masing-masing ditanam pada 6 areal yang identik dan digunakan 2 jenis pupuk, yaitu P1 dan P2. Setelah panen, hasil produksi jagung dalam ini ya, kuintal gitu ya satuannya, adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya ya teman-teman. Jenis pupuk dan jenis bibit ini merupakan faktornya. Jadi ada 2 faktor. Nah, untuk jenis pupuk itu ada 2 level, pupuk 1 dan pupuk 2. Untuk jenis bibitnya ada 3 level, bibit 1, bibit 2, dan bibit 3. Nah, di sini pertanyaannya adalah, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil produksi oleh faktor jenis bibit, jenis pupuk, serta interaksi pada faktor jenis bibit dan jenis pupuk. Oke, langsung aja. Di sini udah saya buat juga ya langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, untuk kali ini kita langsung ke Minitab aja karena teman-teman bisa lihat di sini. Untuk video ini saya langsung aplikasikan ke Minitabnya langsung ya.
Oke, kita langsung ke Minitab-nya. Oh, sebelumnya jangan dulu ya, saya lupa. Jadi teman-teman harus lihat soalnya, cara penyusunannya seperti apa di Microsoft Excel dulu ya, seperti ini. Kita copy dulu ke Microsoft Excel-nya, biar nanti teman-teman nggak bingung seperti itu. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita coba. Tidak di sini. Oke, cara penyusunannya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama jenis pupuk. Nah, untuk jenis pupuk dan jenis bibit, di sini itu ada 3 kali penelitiannya ya, diulang 3 kali. Jadi untuk level 1 dari jenis pupuk itu dengan level 1 dari jenis bibit itu ada 3 kali teman-teman. Nah, supaya lebih gampang, teman-teman bisa juga melakukan desain faktorial seperti ini. Atau nanti teman-teman bingung, di sini saya menggunakan ini dulu lah ya. Oke, untuk jenis pupuk. Kita buat nih. Left P1 dengan seperti ini ya. P1. Kemudian dengan B1. Misalnya. Ini untuk jenis pupuk. Jenis bibitnya ya. Biar teman-teman nanti nggak bingung. Oke, nih. Nah, di sini tuh sebagai contoh aja. Ini jenis pupuk. Kita lihat nih, jenis pupuk P1 ya. Di sini respon ya. Atau tadi di soalnya hasil produksi jagung. Di sini respon ya teman-teman. Jadi oke. Ini contoh, nanti teman-teman bisa lanjutkan ke bawah. Nah, jenis pupuk. Nah, kita lihat nih level 1 P1 ya. Di sini berarti P1 misalnya. P1 nih ya, ini P1 dengan B1. Nah, kita lihat nih hasil produksi jagungnya hasilnya berapa? 3. Jadi di sini 3. Oke, selanjutnya P1 dengan B2 misalnya ya. Nah, di sini tuh hasilnya 8. Ini ya. Nih. 8. Oke, selanjutnya P1 dengan B3. Misalnya ya. B3. Nilainya adalah 12. Oke, 12. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa ikutin ini. Polanya seperti itu. Nih. Seperti ini ya teman-teman. Ini saya sudah buat juga yang udah jadi ya. Nih. Oke. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung aja copy paste di Minitab. Seperti yang tadi.
Oke, ini kita bisa hapus dulu. Dan ini juga kita bersihin dulu ya, atau teman-teman bisa buka yang baru. Nah, di sini kita bisa paste di sini. Nah, ini ya teman-teman, jenis pupuk, jenis bibit, dan hasil produksi jagung. Oke, langsung aja kita olah datanya. Nah, untuk ANOVA 2 arah ini kita menggunakan start, kemudian ANOVA, kita menggunakan general linear model ya teman-teman. Bukan lagi one way untuk satu arah. Nah, untuk yang lebih kita menggunakan general linear model. Kemudian kita klik fit general linear model. Akan muncul kotak dialog general linear modelnya. Oke, kita isi. Untuk responnya adalah hasil produksi jagung. Kemudian faktornya tadi ada dua, yaitu jenis pupuk dan jenis bibit. Selanjutnya kita lihat nih dari random. Ini nggak perlu ya. Teman-teman bisa isi seperlunya aja. Ini tidak perlu. Untuk optionnya juga tidak perlu. Untuk coding juga nggak ya. Nggak perlu. Untuk ini juga nggak perlu. Untuk grafiknya, nah ini teman-teman bisa lihat nih kebutuhan seperti apa. Nah, biar lebih lengkap, pakai aja 4 in 1. Oke, untuk result itu kita ambil yang expanded table biar lebih komplit. Oke, selanjutnya start. Nah, di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sini ambil 2 aja. Oke, langsung aja kita klik oke. Nah, di sini langsung ditampili hasilnya ya. Jadi untuk faktor informasi itu, nih ya, faktornya ada 2 teman-teman. Oke, kemudian levelnya itu untuk yang jenis pupuk levelnya ada 2, P1 dan P2. Untuk jenis bibitnya ada 3 levelnya, ya B1, B2, dan B3. Oke, untuk hasil dari analisis of variance-nya itu atau ANOVA-nya itu ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasil analisisnya itu untuk si jenis pupuk itu P value-nya 0,425, artinya lebih besar dari alfa. Kalau lebih besar dari alfa berarti H0-nya itu diterima. Oke. Kemudian untuk jenis bibitnya itu 0,000 lebih kecil dari alfa, berarti H0-nya ditolak atau H1 diterima. Begitu ya teman-teman. Oke? Nah, ini kita mau lihat nih jenis bibit yang lebih signifikan. Oke, kita balik dulu ke ini. Saya sudah beri penjelasan di sini ya. Teman-teman tinggal ikuti langkahnya aja nanti seperti itu. Oh ya. Oh ya, saya lupa. Jadi untuk melakukan suatu eksperimen itu teman-teman kita harus lihat datanya dulu ya. Apakah datanya normal atau tidak? Seperti itu. Oke. Nah, apabila elemen-elemen biru ini tuh hampir membentuk garis lurus ini seperti yang di sini ya. Kita tadi udah dapat kok ininya, grafiknya. Nih, nih. Jadi kita harus lihat dulu normal probability plotnya itu apakah data atau model yang kita punya itu cukup dalam analisis ini atau tidak, dalam penelitian ini atau tidak. Jadi hasilnya itu kalau dia hampir membentuk garis lurus seperti ini artinya modelnya cukup ya atau datanya bagus gitu. Dan di sini juga harus acak, nggak boleh yang diatur gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke ini tadi. Nah, di sini ini sudah ada ya, tadi udah baca juga hasilnya. Nah, maka hanya jenis bibit yang mempengaruhi hasil produksi jagung. Jadi hanya jenis bibitnya aja, teman-teman. Karena apa? Karena cuman dia yang mempengaruhi 0,000 gitu ya, lebih kecil daripada alfa. Jadi dia yang mempengaruhi hasil produksi jagung. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah yang ke-8 ini. Ya, kita ambil comparison-nya. Caranya seperti ini teman-teman.
untuk melihat yang lebih baik ya. Kita ambil menu start, kemudian ANOVA, kemudian kita general linear model, kita ambil comparison. Nah, misalnya kita ambil dari Visor nih ya. Kemudian yang mana nih kita mau lihat? Karena yang mempengaruhi hanya jenis bibit, ya kita ambil jenis bibit aja. Nah, apa yang mau ditampilin teman-teman bisa lihat di sini. Apa sesuai kebutuhan gitu ya. Oke, resultnya terserah teman-teman apa yang dibutuhkan gitu. Langsung aja kita klik oke. Nah, di sini tuh langsung ditampilin meannya jadi jenis bibit. Nah, kita mau tahu nih jenis bibit tadi yang paling berpengaruh kan terhadap produksi jagung itu. Nah, kita lihat nih jenis bibit mana yang lebih bagus. Nah, di meannya kita lihat nilai meannya itu dari mean dari ketiga jenis bibit itu ada B1, B2, B3 yang paling besar meannya adalah yang B3 yaitu 11,1667. Artinya bibit B3 inilah yang paling bagus mempengaruhi yang paling signifikan mempengaruhi, hasil produksi jagung tersebut ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita kembali ke Microsoft Word-nya. Nah, ini langkah-langkah yang tadi ya, teman-teman bisa ikuti. Nah, seperti ini. Jadi yang paling signifikan mempengaruhi itu adalah si bibit B3. Kesimpulannya, jadi dari hasil pengolahan menggunakan Minitab jenis bibit B3 yaitu meannya 11,1667 yang lebih baik atau lebih signifikan ya teman-teman daripada jenis bibit B2 dan jenis bibit B3. Jadi keseluruhannya itu jenis bibitlah yang signifikan mempengaruhi produksi jagung. Kemudian bila kita gali lagi yang paling signifikan itu apa? Dari bibit jagung itu maka bibit B3 lah yang paling signifikan. Oke, sekian teman-teman. Nanti link video ini akan saya lampirkan di bawah sini ya teman-teman ya, di bawah modulnya. Oke, terima kasih. Kita